Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sistem peredaran darah. Jadi kalau kita membahas sistem peredaran darah pada manusia, itu terdiri dari darah dan juga alat peredaran darah. Komponennya adalah darah dan juga alat peredaran darah. Nah, si alat peredaran darah ini terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Nah, begitu ya. Sebelum kita lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu darah. Seperti yang kalian tahu, darah itu fungsinya sangat penting bagi tubuh manusia. Karena perannya begitu besar, darah itu ternyata di dalam tubuh manusia terdiri dari kurang lebih 5 sampai dengan 6 liter. Sehingga dia memiliki peran yang sangat besar bagi tubuh. Nah, apa aja sih peran dari darah di dalam tubuh? Yang pertama adalah dia punya fungsi pengiriman. Mengirimkan apa? Gas-gas. Lalu ada nutrisi dan juga sampah metabolisme. Next ya. Lalu yang kedua, dia adalah fungsinya untuk selain pengiriman, dia juga punya fungsi untuk pengaturan. Pengaturan apa anak-anak? Pengaturan suhu tubuh, pH, volume, dan juga tekanan. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi pengaturan. Lalu yang ketiga, apa ya fungsinya? Selain pengiriman, pengaturan darah itu juga memiliki fungsi perlindungan. Perlindungan yaitu perlindungan terhadap hilangnya darah atau saat yang terjadi infeksi gitu. Jadi ini adalah fungsi penting dari darah. Yang pertama ada pengiriman, pengaturan, dan juga perlindungan. Begitu ya anak-anak. Nah, diterima dulu ya sampai sini informasinya. Lalu selanjutnya anak-anak kita akan bahas komponen-komponen darah. Jadi apa aja sih komponen di dalam darah? Jadi untuk kita mengetahui komponen apa saja yang ada di dalam darah, biasanya kita akan melakukan percobaan ya. Percobaannya di sini perlakuan. Jika ada darah di dalam tabung reaksi, biasanya dilakukan perlakuan seperti ini ya. Darah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu dilakukan sentrifuge. Sentrifuge itu memutar darah dengan cepat ya anak-anak ya. Jadi darah itu akan diputar atau dikocok menggunakan alat sentrifuge dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga darah itu nanti menghasilkan komponen seperti ini anak-anak. Jadi nanti ada komponen seperti ini.
Jadi paling bawah nanti di sini diisi oleh eritrosit. Eritrosit anak-anak ya. Lalu bagian yang sedikit ini nanti diisi oleh leukosit dan juga trombosit. Selanjutnya yang atas nanti ini akan berwarna bening ya, lebih bening dari eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, dan trombosit adalah keping darah. Nah, selanjutnya yang bagian atas ini ada cairan juga yang berwarna bening, kekuningan, yang disebut dengan plasma darah. Jadi ini ketiga komponen dari darah. Komponen darah. Nah, begini anak-anak ya. Nah, kalau kita membahas tentang komponen darah, nanti kita akan membahas tentang eritrosit, leukosit, trombosit, dan juga plasma darah. Yang pertama kita akan membahas tentang plasma darah terlebih dahulu. Oke anak-anak, kita akan membahas yang pertama plasma darah. Jadi plasma darah itu merupakan salah satu komponen dari darah ya anak-anak ya. Plasma darah itu terdiri dari protein plasma yang berupa yang pertama ada albumin yang berfungsi untuk pengatur air agar menjaga keseimbangan tekanan osmotik di dalam darah. Lalu protein plasma yang kedua ada selobulin. Nah, si selobulin ini perannya untuk pembentuk antibodi. Dan yang ketiga ada fibrinogen. Pernah dengar istilah fibrinogen? Jadi fibrinogen ini berperan dalam pembekuan darah anak-anak. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang serum antibodi ya, serum antibodi di sini terdiri dari si plasma darah itu merupakan serum antibodi. Dia itu komponen utamanya adalah air. 90% dari plasma darah itu mengandung air, gas, dan juga garam. Ingat anak-anak, komponen utamanya adalah air. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan tentang plasma darah. Next ya. Next kita bahas komponen berikutnya. Tadi kita sudah bahas tentang plasma darah. Selanjutnya kita akan bahas tentang eritrosit. Ada yang masih ingat istilah eritrosit? Nah, betul sekali, eritrosit itu adalah sel darah merah. Gitu ya anak-anak ya. Jadi yang pertama yang perlu kalian ketahui tentang eritrosit. Jadi eritrosit itu bentuknya adalah bikonkav. Berbentuk bikonkav. Ada yang tahu bentuk bikonkav itu seperti apa? Dia itu tidak berinti anak-anak. Lalu tengahnya ada cekung, membentuk cekungan. Nah, jika Bu Ayu gambarkan mungkin seperti ini. Jadi tengah ya. Kalau kalian membuat malam ya plastisin, kalian membuat lingkaran. Setelah lingkaran kalian gepengkan. Ya kan? Kalian gepengkan, setelah membentuk gepeng gitu, kalian
pencet tengahnya, ngek. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau Bu Ayu gambarkan seperti ini. Nah, ini tengahnya itu ada cekungnya, kayak dipenyet lagi. Misalkan kalian membuat dari plastisin, bisa ya membayangkan, bisa dibuka juga bukunya. Jadi darah merah atau eritrosit, sel darah merah itu berbentuk bikonkav. Lalu karakter yang kedua, sel darah merah itu tidak memiliki inti atau nukleus. Memiliki inti atau nukleus. Yang ketiga, dia memiliki hemoglobin. Ada yang masih ingat hemoglobin itu apa? Jadi hemoglobin itu perannya sangat besar ya anak-anak. Dia itu untuk mengikat oksigen, mengikat karbon dioksida, dan juga dia mengandung zat besi. Nah, ini yang perlu kalian ketahui tentang eritrosit. Next ya anak-anak. Selanjutnya tentang eritrosit, kalian juga harus tahu bahwa eritrosit itu memiliki umur kurang lebih 120 hari. Nah, begitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang sel darah putih atau sering disebut dengan istilahnya leukosit. Masih ingat ya kalian ya tentang leukosit, eritrosit, leukosit. Sel darah putih. Jadi kalian juga harus tahu ciri-ciri dari sel darah putih. Yang pertama, dia punya ukuran atau bentuk yang tidak beraturan. Berbentuk tidak beraturan. Kalau eritrosit tadi bentuknya bikonkav, sedangkan sel darah putih dia bentuknya tidak beraturan dan dia memiliki nukleus. Tadi eritrosit tidak memiliki inti, sedangkan leukosit memiliki inti. Selanjutnya, leukosit ini tidak berwarna. Sedangkan sel darah merah jelas dia berwarna merah. Lalu si darah putih ini dia memiliki gerak amoeboid. Amoeboid. Fagosit. Nah, jadi ini fungsi untuk kekebalan tubuh, dia memakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia, begitu ya. Jadi sel darah putih ini memiliki gerak amoeboid fagosit untuk menghancurkan benda asing yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, leukosit ini untuk ukurannya berukuran lebih besar daripada eritrosit. Untuk ukurannya, leukosit lebih besar daripada eritrosit. Begitu. Ini hal-hal penting yang perlu kalian ketahui tentang leukosit atau sel darah putih. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa. Next, selanjutnya tentang leukosit ya. Jadi leukosit ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu granulosit dan juga agranulosit. Ingat, kalau granulosit itu berarti plasmanya bergranula, sedangkan agranulosit berarti plasmanya
tidak bergranula. A, ingat A itu tidak ya, agranulosit. Berarti tidak bergranula. Lalu siapa saja yang masuk kelompok agranulosit atau granulosit? Yang granulosit terlebih dahulu di sini ada neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Sedangkan agranulosit di sini ada monosit dan juga limfosit. Nah, tugas kalian mencari informasi tentang granulosit dan agranulosit. Nyari tentang neutrofil itu yang gimana? Bentuknya yang gimana ya, Bu? Sifatnya yang gimana? Atau kalian mencari gambarnya dari granulosit dan juga agranulosit ya. Kalian catat di buku catatan kalian. Boleh kalian print, kalian fotokopi, kalian tempelkan di buku catatan kalian. Begitu anak-anak, informasi tentang leukosit. Selanjutnya kita akan membahas tentang trombosit ya. Trombosit atau keping darah. Jadi tadi kita sudah membahas plasma darah, lalu ada eritrosit, leukosit, sekarang trombosit. Jadi trombosit itu ciri-cirinya gimana ya, Bu? Yang pertama, dia itu sama seperti eritrosit, tidak memiliki inti sel. Lalu dia itu bentuknya tidak beraturan. Yang ketiga, ukurannya lebih kecil daripada eritrosit. Nah, jadi kita tahu ya, leukosit itu ukurannya lebih besar dari eritrosit, sedangkan trombosit lebih kecil daripada eritrosit. Berarti kalau kita gambarkan urutannya adalah trombosit ya, keping darah. Lalu eritrosit, bikonkav ya. Lalu ada yang tidak beraturan, yang lebih besar ini, sel darah putih. Begini ya, kalau kita gambarkan berdasarkan ukuran, kita tahu leukosit ukurannya lebih besar dari eritrosit, sedangkan trombosit lebih kecil dari eritrosit. Sehingga kalau kita gambarkan ada trombosit, ada eritrosit, dan juga ada leukosit. Begitu ya. Ini kan leukosit ada intinya. Bisa dipahami ya sampai sini? Saya harap kalian bisa mengerti dengan cara sederhana ini. Ya, next ya. Jadi anak-anak, yang perlu kalian tahu tentang trombosit, itu trombosit berperan dalam pembekuan darah. Maksudnya gimana, Bu? Jika di tubuh kalian ada luka, ya, itu sel darah itu akan keluar dari pembuluh bersama dengan trombosit, ya, dan trombosit akan menyentuh benda yang kasar sehingga trombosit akan pecah. Ya, begitu ya. Trombosit akan pecah lalu mengeluarkan kandungan trombokinase. Ini ya, trombokinase ini kandungan di dalam trombosit akan masuk ke dalam plasma darah sehingga mengubah protrombin menjadi enzim yang aktif menjadi trombin. Dengan bantuan vitamin K dan juga ion Ca12. Begitu. Jelas sampai sini? Ya. Selanjutnya, trombin yang terbentuk ini dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin ini terbentuknya benang-benang sehingga luka yang terbuka tadi akan menutup sehingga darah tidak mengalir lagi. Begitu ya anak-anak, prosesnya trombositnya pecah. Lalu kandungannya trombokinase ini dapat mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan juga ion Ca12. Sehingga trombin ini dapat mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin sehingga dapat menutup luka, darah tidak keluar lagi. Begitu anak-anak proses pembekuan darah oleh trombosit. Semoga kalian bisa memahami. Saya rasa cukup ya, ini dulu pertemuan hari ini. Kalian baca-baca dulu selanjutnya tentang golongan darah ya anak-anak ya. Kalian baca-baca dulu informasinya, nanti kita
di pertemuan selanjutnya kita bahas terlebih lagi. Oke, anak-anak, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.